Hmm, sebentar Pak. Sebentar, Pak. Izin. Oke Pak Yulfi, izin. Jadi ada kemarin saya menghitung sih ada sekitar 34 pertanyaan gitu ya. Sebelum masing-masing pertanyaan nanti ada dua sesi gitu ya. Jadi yang pertama mungkin ini Pak. Jadi terkait dengan jadi kalau aspeknya ada aspek awareness gitu ya. Jadi sejauh mana Bapak mengetahui program atau kegiatan lembaga pemerintah di daerah Bapak gitu ya. Dan dari mana biasanya Bapak mendapatkan informasi tentang program atau kebijakan tersebut? Monggo Pak Yusuf. Oke, baik, Mas Uluf, saya coba jawab ya. Mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah itu kalau di daerah saya itu biasanya saya hanya tahunya dari sosial-sosial media yang ada atau dari leaflet atau media-media kawasan yang ada di daerah saya ataupun aktivitas-aktivitas yang memang saya lihat langsung di lingkungan saya ataupun di jalur-jalur yang saya lewati ketika saya melakukan aktivitas, apakah itu aktivitas memang pekerjaan ataupun aktivitas-aktivitas lain. Nah, saya dapat tahunya dari situ saja, umumnya dari situ saja, atau mungkin dari media-media sosial atau media-media online lain yang memang sempat saya baca dan biasanya kalau terkait dengan daerah-daerah saya atau ada kebijakan tertentu di situ, saya biasanya dapat dari situ. Nah, kemudian dari kebijakan-kebijakan pemerintah ini sendiri ya memang paling banyak itu yang paling banyak saya lihat langsung itu adalah terkait dengan aktivitas-aktivitas pembangunan yang terkait di daerah saya, terutama aktivitas pembangunan di bidang infrastruktur, misalnya jalan-jalan, kemudian gorong-gorong atau perbaikan saluran air, kemudian juga aktivitas-aktivitas misalnya pembangunan-pembangunan infrastruktur yang terkait dengan publik, misalnya taman gitu ya, atau pembersihan-pembersihan lingkungan itu mungkin yang ada. Kemudian juga terkait dengan yang lainnya mungkin lebih banyak ke kesehatan beberapa kali juga kalau kebetulan di daerah saya di daerah Bekasi ya. Jadi beberapa kali ada treatment-treatment pemerintah terhadap kesehatan misalnya dalam kurun waktu tertentu mereka memberikan aktivitas-aktivitas kesehatan yang bisa berdampak cukup baik terhadap publik misalnya tidak harus yang penting warga di sekitar warga Bekasi kalau dia di satu kawasan kecamatan tertentu jika sudah memiliki jumlah penduduk kalau Bekasi kalau nggak salah di atas 90% maka dia nggak perlu lagi pakai kartu BPJS kemudian cukup dengan kartu penduduk saja dia bisa datang ke rumah sakit untuk berobat misalnya kayak kayak gitu. Nah jadi relatif kayak aktivitas publik kemudian ya yang lainnya yang ramai-ramai biasanya saya tahu misalnya dari mulut ke mulut kemudian saya cek informasinya dari media memang benar nggak seperti BLT bantuan langsung tunai gitu ya. Nah paling hal-hal seperti itu yang ada. Di luar itu kalau aktivitas terkait dengan Kementerian Keuangan mungkin misalnya masalah yang detail-detail sampai di daerah saya nggak begitu tahu paling-paling sekali-sekali saya baca misalnya masalah masalah inflasi, masalah suku bunga dan sebagainya paling-paling itu sedikit-sedikit gitu. Mungkin itu Pak Sulu. Oke, baik, makasih Pak Yulfi. Dan langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Nah, kemudian menurut Bapak, seberapa jelas pemerintah itu menjelaskan kebijakan atau program kepada publik gitu ya? Dan informasi apa yang menurut Bapak itu yang masih kurang atau sulit untuk dipahami? Mungkin itu Pak. Ya, mungkin ya gini ya, pemerintah itu misalnya ada kebijakan dari pusat, kemudian turun sampai ke daerah, taruhlah sampai di level kecamatan lah gitu ya, atau kalau ke kelurahan gitu ya. Nah biasanya sampai ke kelurahan itu sosialisasinya yang sangat minim ya, jadi hal-hal makro saja yang diketahui, sehingga masyarakat itu tidak cukup banyak tahu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Mungkin juga gini, karena kebutuhan masyarakat yang paling basic itu terpenuhi, misalnya masalah hidup, masalah kebutuhan pokok gitu ya. Nah, misalnya dengan bantuan langsung tunai. Yang biasanya kalau bantuan langsung tunai itu biasanya mungkin agak ramai itu komunikasinya di lini masa sosial media gitu. Nah, itu mungkin lebih banyak. Tetapi artinya itu bukan ini pemerintah, bukan inisiatif pemerintah ya. Pemerintah umumnya kan hanya berbicara di level tataran atas, kemudian seolah-olah udah diturunkan ke bawah sampai ke gubernur, sampai di bupati atau wali kota, sampai terus ke kecamatan. Nah biasanya sampai level itu saja, turun ke bawahnya itu relatif orang hanya bermain dari sosial media, sebenarnya bukan
aktivitas pemerintah yang mengeksekusinya, tetapi lebih banyak kepada aktivitas sosial media atau media online itu yang lebih banyak membantu kalau saya perhatikan ya. Dan juga peran-peran tokoh-tokoh di pemerintah, misalnya di kelurahan, di kecamatan itu relatif sangat kurang. Bahkan mungkin boleh dikatakan warga-warga itu nggak tahu sebenarnya siapa sih tokoh-tokoh di kelurahan atau di kecamatan yang bisa memberikan penyuluhan atau program pemerintah ke bawah, nggak ada, relatif nggak ada. Jadi relatif minim ya kalau dari pemerintah sendiri. Tetapi lebih banyak mungkin orang tahu itu kalau di tempat saya itu ya mungkin dari sosial media, kemudian dari media-media online, kemudian mungkin dari tokoh masyarakat. Kalau ada tokoh masyarakat yang cukup peduli dan mereka tinggal di lingkungan tersebut. Mungkin itu Pak Mas Ulu. Oke, baik. Makasih, Bapak. Kemudian mungkin pertanyaan berikutnya, Pak. Jadi ini terkait dengan pengalaman ya atau experience soal berinteraksi dengan layanan masyarakat ya. Jadi bagaimana pengalaman Pak Yulvi saat berurusan dengan layanan pemerintah? Kemudian apa yang menurut Bapak memudahkan atau menyulitkan dalam proses tersebut? Jadi mungkin kaitannya dengan Kemenkeu ya. Jadi yang di launching kemarin untuk layanan masyarakat kan adalah apa report pajak itu Pak, Cortex. Gimana Ya, Pak? ya mungkin ya. Eh, Sebenarnya ya mungkin kalau pemerintah mungkin konsep makronya, konsep besarnya lah, konsep besarnya mereka mungkin udah bagus ya, tapi di tataran eksekusinya itu kan mereka relatif tidak detail sehingga seolah-olah apa yang diomongkan di bawah di atas itu seolah-olah sampai ke bawah itu udah clear. Contoh sebenarnya misalnya kalau bicara Kortek ya, Kortek saya punya pengalaman sendiri dengan Kortek. Kortek itu beberapa kali pemerintah menyatakan Kortek, kemudian ada aplikasinya, kemudian bisa diubah secara online. Ujung-ujungnya itu gagal itu. Ujung-ujungnya saya harus datang ke kantor pajak. Dan sesampai di kantor pajak pun petugas kantor pajak kebetulan waktu itu saya ngurus di Bogor ya. Itu pun mereka juga gagap gitu. Apakah waktu pas saya datang itu kebijakan masih baru kemudian nggak mereka pahami dengan baik, itu saya kurang tahu juga. Tapi apapun itu nggak bisa gitu ya. Karena ketika pemerintah di atasnya sudah menyatakan ready, maka yang di bawah pun dengan infrastrukturnya pun harus ready. Ternyata Kortek ya boleh dibilang Kortek itu termasuk yang gagal menurut saya ketika kita berbicara melakukan perubahan-perubahan di masalah di pajak online waktu itu gagal semua akhirnya ujung-ujung kita tatap muka lagi yang dinyatakan diharapkan bisa dilakukan secara online. Kemudian ya kalau menurut saya sebenarnya kalau di kondisi sekarang harusnya ketika sudah banyak sosial media, ketika orang sudah bermain digital, cukup dengan digitalisasi tersebut harusnya itu jauh lebih mudah. Cuma mungkin yang paling penting diperhatikan oleh pemerintah apalagi terkait dengan kalau masalah kemarin yang pernah langsung saya coba adalah Cortex ya. Itu kan masalah security itu benar-benar harus benar-benar diperhatikan pemerintah sehingga tidak ada satupun data yang bocor dan selalu masalah data-data ini kan belum apa-apa data orang udah bocor kemana-mana gitu. Itu mungkin kalau Cortex. Ya, isu lainnya kalau terkait dengan ini ya misalnya kebijakan yang lain yang pernah saya hadapi juga itu misalnya masalah one single OSS ya. OSS itu pola di ini itu di pembayaran pajak juga sebenarnya. Bukan pajak lah ya. PU ya, pembayaran di PU kalau kita mengurus satu kebijakan di PU itu yang katanya waktu dulu zaman Pak Luhut itu disampaikan itu 3 hari selesai. Saya pernah ngurusnya 3 bulan nggak selesai-selesai itu karena menjadi ajang permainan lagi di bawahnya gitu. Jadi nggak nggak transparan, kemudian nggak ada yang ketat mengawal itu, sehingga ketika ada tim yang berada ini ada oknum-oknum dan jumlahnya sangat banyak bermain, maka itu menjadi layanan yang diharapkan bisa selesai 1 hari sampai 3 hari, ternyata 1 bulan dan sampai 3 bulan nggak selesai. Itu contoh di unit lain di PU kejadiannya gitu ya. Kalau di Kortek ya seperti yang saya sampaikan tadi. Itu. Oke, makasih Pak Yulvi. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Eh, apa yang membuat Bapak bersedia untuk terus mendukung atau menggunakan layanan pemerintah? Kemudian faktor apa yang dapat mengurangi kepercayaan atau loyalitas Bapak terhadap layanan pemerintah? Ya. Mungkin itu Ya, Pak. kalau untuk mendukung pemerintah ya tentunya kita akan selalu untuk mendukung pemerintah untuk kemajuan yang bersifat untuk kemajuan ini ya. Kenapa kita harus mendukung pemerintah ya tentunya ya kan instrumen yang ada untuk membangun negara ini kan semuanya ada di pemerintahan ya. Jadi tanpa itu nggak mungkin gitu. Nah kemudian kenapa mungkin yang harus kita diperbaiki adalah bagaimana kepastian-kepastian aturan-aturan di pemerintah tersebut memang berjalan di bawahnya. Kemudian tools-tools bantu sekarang sudah zaman digital harusnya bisa
banyak hal yang bisa digitalisasi, tetapi digitalisasi itu tidak maksimal dilaksanakan hanya sekedar ada gitu. Ketika ada digitalisasi tersebut, kemudian nggak di-maintain digitalisasinya, akhirnya informasi-informasi yang didapat dari digitalisasi itu nggak bisa juga digunakan oleh pemerintah dengan baik, sehingga follow up berikutnya dari pemerintah juga nggak maksimal. Sebagai contoh misalnya gitu ya, misalnya ada suara-suara masyarakat. Nah, suara masyarakat itu kalau sekarang kita harusnya kalau misalnya ada sosial media yang digunakan pemerintah kan dari situ aja bisa ditangkap. Bahkan pemerintah itu hampir semua daerah tingkat 2 saya perhatikan mereka punya Instagram, punya sesuatu gitu ya. Cuman itu hanya di follow up untuk hal-hal insidentil yang sifatnya membangun citra. Yang bukan membangun citra ya dibiarkan aja lewat gitu. Terbukti dengan misalnya ada saat di tempat saya itu pembangunan jalan. Pembangunan jalan itu sudah dirancang bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang nggak jadi-jadi. Dibangunnya separoh-separoh, bukan separoh-separoh, seluas-seluas kecil-kecil sehingga nggak bermanfaat maksimal. Sementara ketika jalan tersebut sudah lama dibangun, nggak pernah dipakai, udah rusak lagi. Dan itu nggak optimal jadinya gitu. Akhirnya beberapa tahun berikutnya diperbaiki lagi, nggak digunakan lagi, rusak lagi, gitu-gitu aja terus itu. Gitu kira-kira. Oke, Kalau makasih. Wah, Sedikit oke. kita tambahkan masalah terkait dengan apa kepercayaan atau loyalitas ya mungkin ya kalau dibilang tingkat Oh, kepercayaan ya percaya nggak percaya sih sebenarnya dengan ini. Kalau masalah loyal nggak ada pilihan kan, nggak ada pilihan ya kalau nggak kita dukung pemerintah ya gimana kan, gimana lagi kan, karena kan ya instrumen hanya ada di pemerintah gitu. oke, baik, Pak. Makasih, Pak. Kemudian lanjut nih, Pak. Jadi berikutnya mungkin ya. Jadi di terkait dengan dimensi manajerial ya. Menurut Bapak, apakah pemerintah cukup transparan dalam menyampaikan kebijakan, gitu ya? Kemudian yang kedua tuh bagaimana cara agar Bapak bisa mengakses informasi resmi pemerintah? Dan menurut Bapak, bagaimana integritas pemerintah dalam hal ini? Kalau masalah transparansi ya mungkin mungkin sekarang sudah lebih baik daripada bertahun-tahun yang lalu ya, tapi itu masih jauh dari harapan ya. Karena lebih banyak sekarang itu kita lihat kesan ketokohan seseorang. Kalau tokoh di atasnya bagus, gitu, di bawahnya ngikut ya. Tapi artinya itu apa? Artinya tidak berjalan proses yang ada gitu. Hanya karena ketokohan, tokohnya bagus di atas, maka yang di bawahnya ikut bagus. Tapi ketika tokoh di atasnya nggak bagus lagi, nah, di bawahnya ikut-ikutan jadi nggak bagus. Jadi sistemnya nggak terbentuk di pemerintahan ini. Kalau masalah akses resmi di pemerintah juga nggak ini ya, nggak di-maintain. Jadi sebagai contoh misalnya dibuka satu ruangan atau satu media untuk mengakses kebijakan pemerintah. Kemudian setelah waktu di launching, waktu di declare itu mungkin memang masih berjalan. Tetapi ketika udah berjalan sebulan, 2 bulan, nah itu nggak ada lagi tuh yang kayak yang peduli dengan hal seperti itu. Contoh paling simpel ketika misalnya ada penipuan-penipuan online lah gitu ya. Dibuka jalur melalui web, melalui email, melalui telepon. Coba sih kita coba sekarang lebih banyak nggak ada yang merespon daripada yang merespon. Saya coba pernah menghubungi beberapa kali, mungkin ada 3 4 kali, nggak satu pun berhasil saya hubungin kontak-kontak tersebut. Bahkan pernah saya merasa tertipu dengan ada penipuan-penipuan yang ini. Kita minta peran-peran pemerintah di mana di situ. Ujung-ujungnya harus mendatangi gitu. Nah kalau mendatangi apa gunanya salur-saluran digital yang dibuat pemerintah itu. Nah masalah integritas ya, saya terus terang meragukan kalau integritas ini. Karena kalau dilihat di media massa, mulai dari pejabat kecamatan, ke daerah tingkat 2, daerah tingkat 1, di pemerintah pusat, bahkan di DPR, itu betapa banyak kita lihat kasus-kasus legal yang melibatkan orang-orang tersebut, ya bilang oknum terlalu banyak gitu ya, enggak. Tapi kalau enggak itu kan siapa lagi disebutnya gitu, kalau bukan oknum, tapi jumlahnya sangat banyak gitu. Ya kita lihat aja di media massa, hampir setiap minggu itu ada aja kasus-kasus kan gitu. Gitu. Siap, siap, Pak. Catatnya kurang. Oke, baik, Pak. Eh, Makasih. Kemudian lanjut, Pak ya. Jadi yang berikutnya terkait dengan langsung pertanyaannya deh. Bagaimana menurut Bapak eh, kepemimpinan di lembaga pemerintahan gitu? Dan apa kesan tentang efektivitas birokrasi di lembaga ini? Kalau lembaga pemerintahan ya cenderungnya ya seperti tadi juga siapa pemimpin di atasnya cenderung sampai sekarang itu masih uh,
agak terkotak-kotak siapa sih bendera partai politik di atasnya, kebijakan dari itu yang lebih cenderung dibawa ke bawahnya. Bukan kesinambungan dari program-program pemerintah yang zaman-zaman dulu misalnya udah ada yang bagus, kadang-kadang ditinggalkan juga tuh ketika ada pejabat pemerintah yang baru di atasnya, dia kurang seret, kurang setuju dengan kebijakan yang sudah bagus tersebut, akhirnya kebijakan bagus tersebut tidak berjalan dengan baik, akhirnya diubah lagi. Ya contoh paling gampang gini lah, ketika kasus-kasus yang lama misalnya monorel Jakarta itu kan yang baru dibersihkan di Rasuna Said itu kan salah satu contoh betapa buang-buangnya pemerintah dengan uang. Kemudian juga pembangunan-pembangunan yang berulang gitu ya, pembangunan-pembangunan jalan yang berulang. Kenapa sih pemerintah tidak membangun infrastruktur itu dengan kualitas terbaik, dengan planning yang sangat baik, sehingga dalam kurun waktu lama tidak perlu diperbaiki? Kesannya masih tetap saja setiap tahun itu ajang jadi proyek. Misalnya jalan rusak, kalau bisa tahun depan rusak lagi, kalau bisa tahun depannya lagi rusak lagi, sehingga ada perbaikan-perbaikan itu. Sehingga ya eh, ya pandangan saya tetap lembaga pemerintah apakah itu di pemerintahan daerah, pemerintahan pusatnya ya relatif sama saja, tidak belum ada perubahan yang jauh lebih baik lah gitu. Kalau Kalau ini efek Pak, Bapak, kalau kalau izin, Kak, ya, kalau ya. misalnya Bapak ngomentarin ini, Kemenkeu lah, gimana? Kalau Kemenkeu ya terkait dengan ya kalau dengan pajak ya kalau ya mungkin yang paling banyak di Kementerian Keuangan misalnya masalah pajak paling ya atau mungkin ada juga kebijakan bagaimana pemerintah mungkin menjaminkan keamanan uang yang tersimpan di nasabah di bank gitu ya. Saya ya, rasanya ini di kebijakan Kemenkeu ya. Jadi kalau pajak saya kira mungkin secara sistem pembayarannya mungkin sudah disiapkan dengan ada Cortex tersebut gitu ya. Tetapi mungkin juga prosesnya mungkin kenapa sih tidak inisiatif dari pemerintah ketika orang sudah membayar pajak tersebut, mereka yang harus orang melaporkan lagi gitu ya. Saya pernah dengar wawancara siapa ya ekonom yang dari Pak Ferry itu loh yang dari Belanda itu ya. Di Belanda itu dia bilang pajak itu pemerintah yang lebih peduli orang itu udah lapor kalau udah lapor pajak diinformasikan Anda udah lapor ini gitu. Kalau di kita enggak ya di kita itu setiap tahun orang udah bayar pajak orang disuruh lapor kalau enggak orang dipermasalahkan. Nah kalau Pak Ferry dokter kalau nggak salah itu ya yang Belanda itu jadi dia sampaikan kalau di Belanda itu jadi di pemerintahan-pemerintahan itu dia memastikan orang udah bayar pajak, kalau udah bayar pajak udah oke, nggak masalah. Makan dirilis orang ini udah bayar pajak, dia disampaikan nggak ada kewajiban lagi. Kalau di kita nggak, di kita itu adalah malah orang yang dikejar-kejar. Kamu udah bayar pajak belum? Kalau belum ya udah laporkan gitu. Kenapa sih nggak dibalik gitu? Kenapa pemerintah kan harusnya pemerintah yang lebih peduli dengan itu, sehingga dia bisa mengetahui sebenarnya dari pendapatan orang yang ada di seluruh Indonesia itu, dari pendapatan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan, berapa banyak sih mereka harus mengkolek pajak? Kalau dia mengkolek pajak misalnya 100 triliun, kemudian dapatnya cuma sekitar misalnya 30 triliun, ada 70 triliun yang dapat. Di mana yang nggak dapatnya ini? Yang sudah 30 triliun ini harusnya dia menerima ucapan terima kasih yang dia lakukan terhadap orang-orang pamer pajak. Hmm. Yang 60-nya yang dikejar, bukan orang disuruh melapor gitu. Itu mungkin. Oke, 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 baik, Pak. Cuman kan gini, Pak. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya ini. Jadi sebenarnya kemarin Cortex itu kalau dari kacamata Kemenkeu itu kan sebenarnya satu inovasi dari pelaporan pajak yang sebelumnya, Pak. Kalau Ya, dulu ya. apa? IJP ya, terus sekarang jadi Cortex gitu. Nah, itu kan sebenarnya kan ada eh, satu inovasi dari pemerintah untuk memperbaiki layanan gitu. Nah, kemudian menurut Bapak masih masih tadi Pak, dari IJP ke Cortex-nya kan ada satu inovasi dari pemerintah itu menurut Bapak seperti apa gitu? Seperti apa inovasi yang sudah dilakukan pemerintah itu dan mungkin pertanyaannya ya seberapa puas gitu setelah ada khususnya di Kementerian Keuangan ya ada inovasi dari DJP menjadi Cortex itu Pak. Kalau sebelumnya DJP online ya, Ya saya betul Pak. sih melihatnya saya belum mendapatkan benefit lebihnya dari DJP dengan Cortex ini selaku Ya, betul. masyarakat ya. Kenapa? Karena itu hanya pengalihan dari satu proses mungkin dari satu proses yang di DJP online sebelumnya menjadi di Cortex.
Mungkin pemerintah berharap dengan di Cortex ini mungkin lebih rapi, lebih transparan, terintegrasi. dan lebih aman ya. Tapi dari sisi saya sebagai user malah ya karena saya belum belum mengakses lagi Cortex setelah eh, lapor pajak terakhir ya, lapor pajak terakhir saya nggak bisa lagi karena nggak terlalu ya nggak berubah signifikan sih kalau yang yang benefit yang saya dapatkan DJP online sebelumnya dibandingkan dengan Cortex termasuk LHKPN-nya ya nggak beda jauh, masih tetap melakukan hal yang sama juga saya harus Hmm. manual, update secara manual, laporannya masih seperti itu, masih manual seperti itu. LHKPN itu Bapak reportnya pakai Cortex juga ya Pak? Atau aplikasi? Dia kan ngambil datanya dari source-nya di pajak online. Ya, harusnya di Hmm. kontak dia ngambilnya ya. Karena Kalau sekarang Cortex ya harusnya. karena kan dia saya lihat data-data itunya data dari DJP, dari pajak online. Artinya kan ketika terakhir kayak saya pakai kemarin itu artinya kan masih sama dengan yang itu, sama dengan dengan pajak yang saya update di Cortex gitu. Oke, oke. Nah, baik Pak, mungkin nyambung Pak, nyambung pertanyaan berikutnya. Jadi, karena yang tadi kan berarti pemerintah sudah berusaha memanfaatkan teknologi untuk efisiensi. Kemudian sejauh mana mungkin ya menurut Pak Yulfi layanan berbasis teknologi ini atau ya kita balik ke case-nya Cortex ini memudahkan Bapak gitu ya. Kemudian hambatan apa yang yang pernah dijumpai Pak Yulfi saat menggunakan menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis digital, layanan digital dari pemerintah. Mungkin itu Pak pertanyaan berikutnya. Cortex ya, mungkin Cortex ini sampai posisi terakhir saya ngupdate-nya masih melalui laptop ya. Saya belum lihat Cortex ini bisa diakses dari gadget ya. Yang dibawa orang-orang itu kan sebenarnya setiap hari itu sekarang gadget orang itu adalah handphone ya. Cortex sampai terakhir yang saya coba itu kan belum belum ada di gadget ya. Artinya belum di mobile aplikasi. Mungkin teknologinya artinya secara platform di dalamnya mungkin pemerintah sudah membuat lebih aman, lebih secure. Kemudian di sisi user fleksibilitasnya mungkin nggak dirasakan demikian. Bahkan untuk mengaksesnya cukup butuh waktu juga gitu. Kadang-kadang loadingnya yang lambat gitu. Itu masih dirasakan untuk yang di Cortex ini. Tapi harusnya pemerintah ngikutin apapun yang dibuat oleh pemerintah, misalnya zamannya digitalisasi, kemudian teknologinya berubah, teknologinya harus diikutin, terutama teknologi-teknologi yang dipakai secara umum oleh publik gitu ya. Misalnya kalau sekarang orang menggunakan dengan HP, harusnya aplikasi-aplikasi yang ada di Cortex itu harusnya aplikasinya bisa dibuat semudah mungkin dengan model online yang bisa diakses dari mobile gitu. Tapi saya belum tahu apakah Kotek ini bisa udah punya mobile aplikasinya atau belum. Saya belum tahu juga, belum pernah akses sih saya sebelumnya. Karena model terakhir yang saya pakai masih model web, model berbasis web gitu di Kotek juga. Ya, ya, betul. Jadi masih lebih mudah lewat web sih. Saya juga punya pengalaman gitu ya. Oke, baik Pak Yulfi. Mungkin izin pertanyaan berikutnya. Eh, Bagaimana Bapak mengenali logo atau tagline atau ciri khas lembaga pemerintah di daerah Bapak gitu ya? Dan menurut Bapak, apakah ciri khas tersebut mencerminkan misi pemerintah? Nah, kalau logo-logo ini saya nggak terlalu banyak memperhatikan logo-logo yang khususnya pemerintah ya, karena kan pemerintah itu kalau saya lihat logo itu ya paling logo Pemda saja yang perlihat. Oh, kalau ini nggak ya logo Pemda itu kan logo-logo lama. Kalau misalnya tagline logo-logo yang baru dari pemerintah, rasanya karena memang sosialisasi dari pemerintah nggak banyak, jadi mungkin ininya ya nggak banyak ditampilkan. Jadi saya relatif nggak tahu banyak juga dengan apa sih logo-logo pemerintah untuk di daerah saya gitu nggak ada gitu. Selain ini aja selain aktivitas saja yang kita ketahui misalnya ketika ada kebijakan misalnya pajak masuk ke mal-mal gitu ya, pajak masuk ke titik-titik tertentu. Kalau untuk pajak-pajak kendaraan sekarang ini kan mungkin mungkin pajak kendaraan lah termasuk yang paling maju kalau menurut saya. Karena pajak kendaraan itu orang di dalam beberapa tahun terakhir orang sudah bisa melakukan secara online. Tapi kalau masalah logonya saya kurang kurang memperhatikan dari sisi tampilannya itu gitu. Oke, baik. Makasih Pak Yulfi. Kemudian pertanyaan berikutnya. Jadi ini tadi kan karena dimensinya dimensi fisik yang kelihatan. Sekarang terkait dengan program dan facility. eh,
program apa dari pemerintah yang menurut Bapak yang paling bisa dirasakan manfaatnya gitu. Kemudian bagaimana pendapat pendapat Bapak tentang fasilitas yang tersedia tersebut? Ini bebas ya, bebas untuk ini ya, untuk aktivitas pemerintahan apapun ya. Ya, ya, bisa Pak. Ya, ya, artinya kalau yang pemerintah yang paling paling karena memang infrastruktur lah yang paling penting ya. Misalnya pembangunan jalan yang selalu berulang, kemudian kesehatan masih juga di model infrastrukturnya, kemudian termasuk juga pasar-pasar gitu ya. Nah itu mungkin yang perlu dapat perhatian pemerintah di luar pendidikan gitu. Kalau pendidikan pendidikan memang sudah hal yang paling basic lah. Hal pendidikan, kemudian yang paling penting lagi itu adalah infrastruktur, kemudian fasilitas kesehatan sama pasar. Mungkin itu yang paling ini yang paling penting ya. Dari antara sekian ini yang paling banyak kalau tentunya kalau saya yang paling ya saya rasakan ya di fasilitas infrastruktur khususnya jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan kemudian juga perbaikan-perbaikan saluran air ya, biasanya di musim hujan hampir setiap jalan itu ada aja yang sumber-sumber banjir karena dibangunnya tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dibangunnya berdasarkan proyek. Sebagai contoh, pembangunan saluran air. Udah jalan saluran air jalannya bergelombang. Kemudian saluran airnya dibikin bergelombang. Ujung-ujungnya yang tempat rendah ya tetap aja rendah. Akhirnya saluran airnya penuh oleh sampah, penuh oleh pasir. Sehingga tahun depan banjir lagi di situ. Tahun depan diperbaiki, 2 tahun berikutnya diperbaiki lagi. Banjir, jalan rusak, tahun berikutnya diperbaiki lagi. Nah, kesannya masih seperti itu. Tapi ada salah satu jalur jalur pembangunan pemerintah yang cukup bagus kebetulan di tempat saya. Saya nggak tahu yang membangunnya itu pemerintah pusat atau pemerintahan provinsi atau Pemda ya. Dia bangun jalur air dan dia bangunnya bagus elevasi gitu ya. Elevasi itu dari titik yang agak rendah sampai dia ngalir ke sungai, dia bangun sekitar 1,5 kilo di daerah Cibubur gitu ya. Itu benar-benar elevasi. Ada yang kedalamannya sampai karena dia bangunnya di bawah dibikin dengan HDD dibangun ya dengan dibor gitu ya. Dibangunnya lurus sampai bawah didetek ya. Nah itu perencanaannya bagus itu. Tapi itu hanya sebagai contoh satu gitu ya. Itu hanya 1,5 kilo. Padahal luas itu kan mungkin jutaan kilo jalan semuanya gitu. Nah pembangunan yang lainnya itu ya basisnya adalah project nggak berbasis pengetahuan ilmu pengetahuan sehingga ujung-ujungnya ngulang lagi akhirnya boros dari biaya gitu. Nah, infrastruktur itu mungkin yang paling yang saya rasakan benefitnya paling banyak kalau seandainya dibangun dengan benar oleh pemerintah gitu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin masih terkait dengan fisik gitu ya, Pak. Nah, berikutnya adalah infrastruktur. Jadi, seberapa memadai infrastruktur publik menurut Bapak gitu ya. Mungkin tadi sudah sempat dijelaskan. Kemudian infrastruktur apa yang masih perlu diperbaiki atau dikembangkan gitu, Pak? Ya mungkin kalau tadi ya, jalan raya, mungkin yang lainnya mungkin kesehatan ya, infrastruktur kesehatan ya. Memang sekarang sudah ada BPJS, BPJS itu kan mekanismenya ada klinik-klinik cukup banyak, tetapi itu kan biasanya kalau nggak salah itu disebutnya tingkat satu ya, layanan layanan kesehatan tingkat satu. Nah, level orang ketika eskalasi dari tingkat satu tersebut, kemudian ketika dia mau berobat ke yang lebih tinggi gitu ya. Nah, mungkin jumlah rumah sakit yang bisa untuk menampung pasien-pasien yang lebih ya ini bisa lebih banyak lagi karena kan banyak sekali kejadian tuh antrian masuk rumah sakit karena rumah sakitnya penuh gitu. Mungkin kesehatan mungkin yang paling penting lagi di luar infrastruktur jalan tadi gitu ya. Mungkin itu Mas Elu. Oke. Ini Pak, mungkin nyambung lagi dengan kalau infrastruktur perpajakan gimana, Pak? Jadi kan, Kalau kalau infrastruktur perpajakan sebenarnya mungkin dengan konteks sebenarnya kan mereka perpajak ini mungkin sudah jauh sedikit lebih maju dibandingkan yang lain gitu ya. Tetapi mungkin kalau konteks ini sifatnya adalah memang diminta masyarakat melaporkan, kenapa nggak dibalik sekarang? Kenapa orang yang sudah ada lapor-lapor pajak itu dicek kemudian nggak dari pemerintah inisiatifnya? Kalau pemerintah misalnya kan yang orang yang bayar pajak ini kan biasanya kan para pekerja pekerja di industri Mhm. gitu, kemudian para Formal para lah, di sektor formal ya, gitu ya. yang formal gitu ya. Nah, yang itu kan harusnya dia kalau pemerintah kan sebenarnya sudah tahu orang itu udah bayar pajak dibayarkan oleh si A. Nggak perlu lagi dia lapor pajaknya gitu ya. Mungkin justru yang harus dikejar pemerintah itu adalah perusahaan-perusahaan lain, yang perusahaan-perusahaan yang swasta, orang-orangnya di situ apakah bayar pajak atau enggak. Tapi inisiatifnya harus dari pemerintah, bukan orang disuruh lapor. Kalau orang disuruh lapor kemudian dia lapornya nggak jujur gimana? Kan yang terbaca di situ kan cuma yang institusi. Institusi kalau dia lapornya juga bermain dengan orang pajak, kejadiannya kan juga
nggak diusut gitu ya. Artinya dampaknya adalah penerimaan pajak kan menjadi sangat nggak belum sesuai mungkin ya. Saya nggak tahu juga apakah sudah sesuai dengan target pemerintah penerimaan pajak setiap tahun itu atau belum gitu. Kalau sudah sesuai targetnya itu sebenarnya dari yang harusnya berapa bayar pajak, apakah sudah sesuai juga dengan itu gitu. Dengan misalnya contoh, misalnya pemerintah menerima pajak 100 triliun, ternyata di target pemerintah cuma 50 triliun. Dari 50 triliun tersebut ternyata yang berpajak hanya 30 triliun gitu. Artinya dari targetnya kurang 20, dari yang seharusnya malah separohnya gitu. Nah, itu mungkin yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dari infrastruktur perpajakan yang ada gitu. Oke. Nah, tapi tadi Bapak sempat ini Pak, ya, sempat menilai yang paling oke perpajakan terkait dengan apa, layanan pajak kendaraan Pak ya, yang Ah, iya paling ya. Hmm. oke kayak gitu. Jadi catatan kami juga. Kalau Oke pakai pakai baik. ya Ah, kalau kendaraan itu relatif lebih ini lebih mudah lah. Karena kita bayar hmm. pajaknya di registrasi, kita registrasi juga udah dengan aplikasi, bahkan kita punya mobil mobil baru kemudian diurus oleh dealer, kemudian setelah itu tahun keduanya kita udah bisa daftar di aplikasi aja tuh. Daftar aplikasi selesai di situ dikirimin ke rumah. Nanti paling 5 tahun lagi setelah mau ganti plat nomor lagi baru kita datang lagi itu saja karena memang itu harus mungkin memang perlu ditera ulang memastikan apa kepolisiannya mungkin samsatnya mungkin memang perlu memastikan lagi apakah ini masih valid mobilnya atau tidak gitu. Bahkan untuk Oke. ganti ini pun kita juga bisa langsung daftar Oh sekarang iya betul, di betul. kepemilikan mobil gitu. Tidak Hmm. online sekarang semuanya gitu. Nah, baik Pak. Mungkin izin Pak berikutnya ya Pak ya. Pertanyaan berikutnya ini jadi kalau tadi infrastrukturnya, ini pertanyaan adalah bagaimana pandangan Bapak tentang kualitas SDM pemerintah yang melayani? Kemudian menurut Bapak, apakah pemerintah cukup peduli terhadap lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam? Mungkin sudah ada kemajuan dibandingkan mungkin 10 tahun yang lalu ya. Karena ketika kemarin saya mengurus perpajakan, contohnya infrastruktur tersebut orangnya gitu ya. Mungkin sudah ada yang lebih peduli yang lebih peduli ketika kita datang sudah ada yang nyapa gitu ya. Kita sudah disuruh antri gitu. Tetapi dari cara ininya dari cara melakukan servisnya mungkin masih terbiasa dengan pola lama juga. Kebetulan saya waktu pas datang terakhir itu hari Jumat. Mereka waktu itu habis senam ya. Jadi dari sebanyak rasanya konter yang terbuka waktu itu dari jumlah konter yang ada saya datang sudah jam 8 sampai jam 9 jam 10-an itu rasanya nggak semua konter terbuka gitu. Artinya alasannya mungkin karena masih aktivitas. Nah, harusnya kalau kita berbicara masalah profesionalitas ya, mereka harusnya lebih profesional di situ. Nah, perhatian pemerintah mungkin sudah ada, tetapi mungkin memang tidak diimplementasikan aturan mainnya itu kalau misalnya para petugas tidak mengerjakan sesuai jadwalnya, apa sih konsekuensinya? Mungkin itu yang nggak ada sehingga bagi petugas-petugas yang melayani tersebut ya kalaupun saya telat-telat sedikit toh cuma telat-telat aja gitu. Nah, mungkin itu sudah ada perhatian sih tapi belum belum inilah, belum cukup lah gitu. Mungkin harus ada penekanan lebih kalau misalnya para petugas tidak menjalankan tugasnya dengan baik, konsekuensinya apa gitu. Bagi yang bagus-bagus prestasinya di luar yang mereka terima apa? Mungkin itu yang lebih pemerintah harus sampai ke situ juga mungkin levelnya gitu. Oke, tadi Pak, satu pertanyaan lagi yang agak jauh sih nih. Tapi tetap nyambung. Jadi, apakah menurut Bapak pemerintah sudah cukup peduli terhadap lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam ya? Lingkungan, lingkungan ini, Pak. Kalau lingkungannya ini apa? Lingkungan dalam arti fisik atau dalam arti sosial apa nih? Kalau Eh, istilahnya di sini kayaknya sumber daya alam ya, lingkungan, Oh ini lingkungan. STA ini sumber daya alam ini. Ini ya, Iya, lingkungan iya, ya. Nah, iya kalau betul. ini saya ini kurang peduli menurut saya. Karena eh ketika ada pembangunan-pembangunan industri, pembangunan-pembangunan perumahan, kemudian pembangunan-pembangunan rumah sakit, pemerintah kurang memperhatikan pengelolaan dari hal-hal yang bisa merusak di situ. Contohnya misalnya polusi udara, polusi tanah, polusi air, itu nggak pernah itu ada yang ini. Mungkin syaratnya mungkin ada, saya yakin syaratnya ada gitu. Tapi ketika syarat itu tidak terpenuhi, apakah itu menjadi tidak diberikan izin atau tidak dibuka? Enggak juga gitu ya. Sebagai contoh, sudah jelas dulu di tempat saya itu kan relatif jalur air lancar gitu ya. Tetapi banyak pembangunan-pembangunan baru itu tidak pernah difikirkan.
air air itu dilewatkan kemana? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mungkin ya yang tadinya karena airnya nggak lancar, akhirnya muncul banjir, akhirnya yang tadinya ketersediaan sumber air yang bersih di sumber-sumber warga, ketika terjadi banjir itu menjadi masalah gitu. Jadi menjadi tidak bersih lagi dia gitu. Nah itu nggak sangat kurang perhatian pemerintah kalau hal sampai seperti itu. Juga misalnya membuat sumur resapan, misalnya itu kan nggak relatif hanya cuma kampanye sebulan 2 bulan, habis itu nggak ada implementasinya gitu. Itu memang Hmm, oke, oke, oke. bukan di pemerintah kalau yang detail-detail kayak gitu. Lebih banyak dari masyarakat kalau itu, Pak, ya. Hmm. Oke, baik, Pak Yofi, mungkin yang pertanyaan berikutnya mungkin dari teman saya nih, ada Kak Nuri yang akan melanjutkan untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan dimensi sosiokultural. Mungkin Kak Nuri bisa lanjut. Oke, terima kasih Mas Sulu. Pak Yofi, izin saya melanjutkan pertanyaan dari Mas Sulu ya Pak. Oke. Terkait tentang sosiokultural, yang mana tentang persepsi masyarakat terhadap kepedulian masyarakat sosial pemerintah Pak. Pertanyaannya itu, apakah Pak Yulfi melihat adanya kepedulian sosial dari lembaga pemerintah ini yang kayak yang seperti Kemenkeu ini? eh, Dan program sosial apa yang menurut Bapak berdampak nyata gitu, Pak? Nah, kalau yang sifatnya sosial dari Kementerian Keuangan ya karena di daerah saya yang saya lihat ya, saya Ya, relatif di daerah kalau di daerah ini relatif kita nggak melihat dari lembaga-lembaga departemen keuangannya atau departemen ini, tapi relatif kita lihat dari kebijakan-kebijakan Pemda-Pemda yang ada aja gitu. Jadi ya, nah, kalau masalah kepeduliannya, biasanya ya kepedulian pemerintah itu hal masih terhadap hal-hal tangible yang besar-besar aja yang ada. Contoh misalnya ketika ada banjir, ketika ada kebakaran besar, itu oke. kepeduliannya hanya seperti seperti itu saja, masih rendah lah gitu. Ya, terima kasih Pak Yolfi untuk jawabannya. Selanjutnya, Pak, tentang pandangan terhadap peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi pertanyaannya, eh, bagaimana sih menurut Pak Yulfi pemerintah itu mendukung pengembangan komunitas Bapak dan apa bentuk dukungan yang Bapak harapkan gitu? Kalau ini komunitas kehidupan lingkungan sosial ya. Iya, betul. Boleh apa aja, Pak? Contoh misalnya kalau komunitas lingkungan sosial rasanya kalau di tempat saya yang terprogram itu tidak banyak, tetapi Oke, biasanya hal itu biasanya kejadiannya terjadi kalau sudah mendekati pemilu itu banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah itu aja sih yang saya lihat gitu ya. Jadi artinya kesannya itu adalah ini ada misinya untuk pemilu biasanya. Biasanya itu aja yang tidak tidak rutin berkesinambungan terus-menerus setiap tahun seperti itu ada perbaikan tetapi relatif mendekati pemilu tiba-tiba ada aktivitas tertentu itu aja yang nih. oke. Baik. Eh, izin melanjutkan, Pak. Tentang persepsi terhadap peran pemerintah dalam melestarikan budaya. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana Bapak melihat upaya pemerintah untuk melestarikan budaya tersebut? Dan apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah agar budaya itu untuk tetap terjaga, Pak? Oh ya, pertanyaannya ini cukup menarik ini ya. Ya, Di tempat saya itu kebetulan masih ada warga-warga yang Betawi yang ini ya, yang dilestarikan oleh pemerintah. Tetapi oke. kondisinya itu adalah eh, tidak rutin pemerintah itu melakukan pelestarian kebudayaan ini. Termasuk akhirnya adalah karena nggak rutin, banyak sekali anak-anak muda sekarang atau yang mungkin gen-gen ya mungkin apakah gen Z atau mungkin mulai generasi milenial lah yang lahir tahun 2000 ke atas gitu ya Iya, inilah gitu ya. Itu memang mereka akhirnya nggak banyak mendapatkan akses untuk hal-hal yang terkait dengan kebudayaan. Ujung-ujungnya mereka dekatnya dengan gadget, artinya dengan sosial media gitu. Sehingga mm, yang sifat-sifatnya kebudayaan ini agak
tidak terperhatikan. Sudah Walaupun mulai luntur ya, Pak. walaupun dia ada seperti yang saya sampaikan tadi, ada kadang-kadang waktu tertentu ada perhatian pemerintah, tetapi itu hanya ini ya, hanya insidentil seperti itu. Padahal kalau di tempat saya itu ada cagar budaya gitu ya. Karena sifat Iya. insidentil akhirnya nggak mengakar gitu. Karena nggak mengakar akhirnya ya anak-anak muda menjadi nggak tahu malah tetap tidak tahu gitu. Hanya sekedar oh ada kejadian waktu itu, paling itu aja. Nggak diingat, nggak melekat jadinya gitu. Oke, baik, Pak. Eh, izin melanjutkan, Pak, terkait perihal tentang humanity, yang mana tentang pandangan terhadap sikap kemanusiaan dalam pelayanan publik, Pak Yulfi. Pertanyaannya itu, sejauh mana sih Pak, Bapak itu melihat keseriusan pemerintah dalam memperhatikan kelompok yang rentan, kemudian seberapa manusiawi pemerintah dalam menangani masalah di masyarakat, dan Bapak boleh ceritakan nggak pengalaman Bapak saat berhubungan dengan kemanusiaan di pemerintahan, Pak? Hmm. Atau atau mungkin di layanan publik mungkin lebih bisa saya lihat ya. Boleh Pak dari perspektif Oke, dari layanan Bapak publik dulu. ya. Kalau di layanan publik sebagian memang sudah ada gitu ya. Misalnya ketika kita naik-naik angkutan publik, misalnya Transjakarta, kemudian naik LRT, nah itu kan mungkin untuk orang-orang tua, untuk orang perempuan, untuk orang wanita hamil gitu ya. Itu memang sudah disediakan bahkan kalau ada gerbong-gerbong khusus yang untuk diperuntukkan untuk orang yang berkebutuhan tertentu seperti tadi itu ya, itu memang sudah ada. Tetapi misalnya di jalan raya, kalau di jalan raya itu terkadang ya karena tidak tahu konsepnya akhirnya hanya sekedar dibangun. Contoh ya misalnya di jalan-jalan di pedestrian di sekitar di Jakarta atau di Jabodetabek ini, kalau kita lihat itu ada dibikin jalur untuk orang yang berkebutuhan khusus, khususnya yang tidak bisa melihat gitu ya. Nah, Ya, itu tidak dibangun di trotoar di pedestrian itu gitu. Tetapi itu karena konsepnya itu hanya sekedar ada, kalau rusak ya dibiarin, bahkan di persimpangan-persimpangan dibiarin saja kalau ini betul atau tidak pemasangannya gitu. Hanya sekedar ada. Nah, artinya apa? Artinya konsep ini ada konsep, kemudian ketika konsep diimplementasikan, yang mengimplementasikan ini nggak dikontrol, kemudian dieksekusi dengan cara yang salah, sehingga karena cara eksekusinya yang salah, pasti tidak bisa digunakan dengan baik. Nah, itu kondisinya yang kalau saya lihat ininya. Saya oke. melihat pemerintah di situ. Tapi ya baru di tataran konsep eksekusi, tapi eksekusinya nggak dikontrol sehingga nggak bisa digunakan dengan baik maksimal. Itu yang nggak bagus, yang salah satu yang nggak bagusnya. Kalau yang bagusnya tadi di publik mungkin tadi udah saya lihat, saya contohkan gitu. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya, Pak. Eh, kita lanjut ke representasional ya, Pak, Hmm. tentang persepsi stakeholder terhadap citra pemerintah. Nah, saya ingin bertanya nih, Pak, bagaimana sih, Pak, citra lembaga pemerintah itu di mata Bapak, dan apa yang mempengaruhi kesan positif atau negatifnya, Pak, menurut Bapak? Kalau secara citra ya mungkin ya. Mm-mm. Pemerintah kita mungkin ada progres dibandingkan sebelumnya, tetapi itu masih jauh dari harapannya gitu ya. Oke, Tingkat kepercayaan ya terus terang tingkat kepercayaan saya kalau dengan pemerintah saya rendah gitu. Kenapa oke, rendah ya? Artinya apa? Hal-hal yang dijanjikan misalnya pada saat kampanye bahkan pada saat sebelum-sebelumnya ternyata hanya di awal-awal diomongin kemudian dieksekusi sedikit tetapi tidak selesai gitu. Tidak selesai ujung-ujungnya ya udah tinggal hanya sekedar janji. Jadi tetap memberikan image negatif ya. Ke ujung-ujungnya ya kepercayaan rendah makin rendah gitu. oke. Terima kasih, Pak. Kita masih di representasional nih Pak, tentang persepsi terhadap figur pemimpin atau tokoh pemerintah. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana pandangan Bapak Yulfi sendiri tentang tokoh atau pimpinan lembaga Kementerian Keuangan, terutamanya sejauh mana figur tersebut memberikan inspirasi atau justru malah sebaliknya menurut Pak Yulfi? Mungkin kalau dari sisi Kementerian Keuangan ya, Mm-mm. mungkin banyak pro kontra juga ya. Kalau saya kan melihat secara yang umum yang pernah saya lihat aja, misalnya dari Kementerian Keuangan, Menteri Oke. Keuangan ya terkadang ya
kebijakan-kebijakannya itu misalnya sudah sangat berpihak, tetapi tetap aja ada yang mengkritisi. Tetapi terkadang juga karena dikritisi terus-menerus, ujung-ujungnya mereka nggak kuat juga. Karena nggak kuat, akhirnya ya kembali lagi ke model sebelumnya yang mungkin tidak lebih bagus gitu ya. Jadi kalau dibilang sampai menginspirasi mungkin belum ya, Iya, tetapi cukup banyak juga kebijakan pemerintah yang bagus yang perlu dilihat, bukan akhirnya bukan dari orangnya, jadinya akhirnya oh ini kebijakan ini udah bagus, ini belum gitu. Jadi enggak, saya belum mendapatkan tokoh ya ini bagus banget, ini tokohnya bisa kita benar-benar bisa kita tiru, kita jadi ini jadi pedoman kita nih gitu. Belum iya. di level situ sih. Oke, Pak. Eh, saya izin melanjutkan ya, Pak Yulfi, tentang representasional ini, yaitu mengenai pengalaman stakeholder dalam berkomunikasi dengan pemerintah. Yang mana, sejauh mana sih Pak, Bapak menilai keterbukaan dan inisiatif pemerintah untuk berdialog? Kemudian, bagaimana pengalaman Pak Yulfi sendiri untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, gitu Pak? Kalau ya kalau selaku keluarga ya biasanya sih kalau di tempat saya kebetulan ada komunikasi dengan pemerintah itu misalnya kadang-kadang dari RT RW ada kunjungan dari kelurahan, kadang ada kunjungan dari camat, dari wali Oke. kota, paling itu aja sih ininya. Hmm. Nah, keterbukaan yang kita dapat ketika diskusi itu saja. Di luar itu ya, kalau kita lihat sebenarnya di daerah saya itu berapa sih PAD-nya itu kita juga nggak. Kalau kita nggak ngulitin, nggak nyari ya, kalau nyari kan bisa kita cari di BPS juga ketemu gitu kan. Tapi Iya. terbuka itu nggak ada, boleh bilang nggak ada gitu ya. Artinya keterbukaan itu nggak dimunculkan pemerintah di situ. Tapi kalau pemerintah bilang, oh lihat aja di situ ada, mungkin bisa kita temukan. Tapi sampai di level itu saja, artinya tidak terpublikasi dengan baik gitu. Oke. Berarti, eh, seperti apa sih Pak gaya komunikasi dengan pemerintah dan penilaian Bapak bagaimana terkait hal itu Pak? Kalau sekarang ya pemerintah kita ya masih ini aja masih yang harusnya pemerintah itu kan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat kan kan dia melayani sih harusnya gitu. Tapi kan di kita nggak demikian, di kita pemerintah itu seolah-olah seperti seorang raja yang harus dihormati dan segala macamnya. Masih seperti itu ya sehingga komunikasinya ya kebalik. Jadi ketika ada kedatangan-kedatangan itu ya akhirnya ya kita seperti mendatangi seorang raja jadinya gitu, bukan seorang pelayan yang datang ke kita kemudian dia menanyakan apa kepentingan Anda, apa kebutuhan Anda, apa yang harus saya lakukan, bukan pertanyaan seperti itu. Nah, yang ada biasanya adalah kita mendatangi ya kayak orang sowan jadinya gitu, Pak. Sowan itu O- ya apa ya? Orang datang ke atasan lah gitu. Oke, Artinya komunikasinya belum ini ya, komunikasinya nggak egaliter antara harusnya egaliter aja. Bahkan ya warga bisa menanyakan lebih terbuka, lebih bebas lagi. Minimal egaliter lah, sekurang-kurangnya gitu. oke, terima kasih Pak. Eh, ini terkait dengan persepsi terhadap narasi besar pemerintah Pak. Saya mau menanyakan, menurut Pak Yulfi, narasi apa sih Pak yang paling sering disampaikan oleh pemerintah dan sejauh mana Bapak menganggap narasi tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat? Kalau dari si pemerintah ya yang paling penting itu pemerintah yang jujur, kerja keras, terbuka, paling itu ya yang paling Iya, sering kita dengar ya, jujur, terbuka, kerja keras. Cuman kan di dalam implementasinya, terutama masalah jujur ini kan kita nggak tahu orang itu jujur atau enggak. Tetapi yang jelas faktanya adalah sampai sekarang pun masih banyak uh, kejahatan-kejahatan kerah putih. Kalau bahasa orang orang kata saya kejahatan kerah putih ya. Kalau iya, sekarang ya ya penipuan-penipuan atau fraud atau apalah gitu atau mungkin kalau bahasa keterangannya korupsi masih sangat tinggi terjadi kan kita iya betul. masih ini sehingga relevansi bahasa pemerintah itu hanya sebagai di tataran omongan aja, di tataran eksekusi di dalam pemerintahan itu sendiri nggak ada gitu ya. Mungkin juga ini penyebabnya adalah karena kepastian hukum di kita juga nggak diimplementasikan dengan baik sehingga ya dampaknya adalah ya kepercayaan orang kan menjadi rendah. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut ke dimensi untuk relasional ya Pak. Tentang G2P, Government to Public, yang mana perihal hubungan pemerintah dengan masyarakat umum.
Pertanyaan itu, bagaimana sih Pak, Bapak Yulfi sendiri merasakan hubungan antara pemerintah dan warga? Dan menurut Bapak, apa saja yang dapat memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat, Pak? Yang pertama ini ya, mungkin pemerintah ya, kita tahu jumlah pemerintah itu kan nggak banyak ya. Tetapi mungkin dengan tidak banyaknya pemerintah, channel-channel atau media-media ruang yang harus diperbanyak pemerintah untuk mensosialisasikan pemerintah apa aktivitas pemerintah. Kemudian yang bisa memperkuat itu ya mungkin walaupun jumlahnya nggak banyak ya pemerintah harus sering-sering turun ke daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang memang jarang dikunjungi pemerintah. Toh misalnya pemerintah itu kan berpanjangan mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan di daerah, level paling bawahnya itu mungkin kelurahan ya. Kalau di Ya, kelurahan itu coba kita lihat sebenarnya setiap lurah itu berapa kali sih dia ngunjungin warga-warganya yang ada di situ. Coba kalau misalnya dalam nggak usah banyak-banyak, sekali seminggu aja mm-mm. pemerintah turun ke satu RW. Dalam setahun itu sudah 52 RW dia kunjungin. Mungkin sudah semua RW dikunjungin. Tapi coba kita cek sekarang. Apakah ke kelurahan kita pernah dikunjungin RW-nya belum tentu gitu. Sehingga ya mungkin ya kalau di tataran ininya di tataran ini mungkin minimal kelurahan-kelurahan itu lurah mendatangi warganya rutin, bikin forum-forum rutin lah seminggu Ya, sekali banyak gitu. Kemudian media luar ruangnya mungkin yang perlu diperbanyak pemerintah untuk mempublikasikan bahkan transparansi bisa disampaikan di situ. Misalnya di kawasan kita ini akan ada pembangunan ini dalam 5 tahun ke depan. Kalau itu misalnya bisa dimunculkan pemerintah itu kan itu bisa menjadi kontrol warga bisa mengontrolnya. Kenapa ini jalan, kenapa ini nggak jalan gitu. Gitu kira-kira. oke. Terima kasih, Pak. Lalu, terkait tentang pandangan masyarakat, Pak, tentang kerjasama antar lembaga. Nah, apakah Pak Yulfi sendiri melihat adanya sinergi administrasi pemerintah? Dan menurut Bapak, apakah dampak sinergi tersebut terhadap pelayanan publik kita saat ini, Pak? Ya. Mungkin terus terang ya kerjasama antar lembaga pemerintah saya bilang jelek gitu ya. Kenapa Oke, jelek? Ketika contoh misalnya ada bagian pertamanan bekerja, kemudian dia nggak koordinasi dengan bagian pekerjaan umum bina marga. Nah, kemudian kerjaannya tersebut karena saling tidak berkoordinasi, ujung-ujungnya ketika memperbaiki taman, kemudian ada saluran air yang rusak, ada trotoar yang rusak, tiba-tiba nanti bagian ini melakukan perbaikan lagi sehingga perbaikan-perbaikan terus itu. Kemudian ada juga kejadian tuh di Jakarta Barat misalnya pembangunan saluran sodetan air gitu ya. Saluran sodetan air tersebut itu dikelola oleh pemerintah Kota Madia juga. Kemudian ada perpustakaan daerah dikelola oleh pemerintahan juga. iya, Kemudian jalur tersebut mau jalurnya yang punya dinas dinas perpustakaan ini, dinas saya lupa dinasnya apa ya. eh, Mau digunakan jalurnya kepakai oleh saluran sodetan air ini. Itu nggak ketemu mereka itu. Ujungnya ditunda tahun depan. Nah tahun depan nggak tahu lagi seperti apa. Nah artinya apa? Artinya yang di dalam pemerintah yang di atasnya masih sama wali kota saja masih kejadian kayak gitu. Apa kayak oke. gitu kira-kira? Sinerginya nggak bagus lah gitu. Oke, terima kasih Pak Yulfi. Saya melanjutkan tentang persepsi terhadap kerjasama pemerintah dengan organisasi masyarakat, Pak. Yang mana, bagaimana sih Pak Yulfi sendiri melihat pemerintah dalam bekerja sama dengan organisasi di lingkungan Bapak? Kemudian, seberapa efektif kolaborasi tersebut menurut Pak Yulfi sendiri? Biasanya kalau sosialisasi misalnya kan kalau di yang sifatnya nasional misalnya itu kadang-kadang cukup bagus ya. Misalnya kejadian-kejadian ketika sensus ekonomi misalnya. Sensus ekonomi itu termasuk sensus ekonomi, sensus penduduk termasuk yang bisa dengan lancar dilakukan oleh pemerintah kepada warga masyarakat karena dia biasanya agak berjenjang melakukan sosialisasinya dan berulang gitu. Sehingga dari level atas kemudian turun kebijakannya ke pemerintahan kota, pemerintahan kelurahan gitu ya walaupun yang eksekusinya adalah di dalam bentuk apa mungkin lembaga sensus tertentu tetapi itu tersosialisasinya cukup bagus itu yang mungkin yang ini yang ada yang cukup bagus yang persepsi yang bagus kerjasamanya gitu ya artinya ketika pemerintah di pusat melakukan kebijakan kemudian kebijakan itu ditata kelola dengan baik dan disosialisasikan dengan baik sampai ke level bawah mungkin di kelurahan level pemerintahnya kemudian kelurahannya juga bisa berkomunikasi dengan RT RW setempat
Kalau sampai di RT RW setempat, biasanya mereka bisa mensosialisasikan lebih baik-baik dan orang lebih terbuka gitu. Karena yang menyampaikan adalah mungkin RT RW-nya ada aktivitas, mungkin itu kolaborasi yang cukup baik salah satunya ya. Di luar tadi yang yang kurang-kurang baik kalau yang saya sudah sampaikan di awal gitu. Oke Pak, terima kasih. Eh, saya ini Pak melanjutkan tentang masih tentang G2B sih Pak, yaitu perihal persepsi terhadap kemitraan antara pemerintah dan juga sektor swasta. Yang mana pertanyaannya itu, menurut Pak Yulfi, bagaimana peran sektor swasta dalam mendukung program pemerintah dan apa sih manfaat yang Bapak rasakan dalam kemitraan tersebut, Pak? Kalau kemitraan sektor swasta dengan pemerintah ya, mungkin saya nggak begitu banyak melihatnya ya. Kalau di Jakarta misalnya pemerintah mencoba mengakomodir misalnya UMKM masuk ke mall sehingga mereka bisa hidup. Tetapi itu kan dampaknya ternyata tidak dirasakan maksimal juga oleh para UMKM gitu ya. Kemudian juga yang ada di kalau di swasta di tempat saya misalnya kalau di institusi tempat saya bekerja misalnya ya itu malah kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak mempertimbangkan dengan baik eh, swasta yang akan terdampak. Yang penting program pemerintahnya jalan, masalah swasta rugi itu pemerintah kurang memperhatikan hal seperti itu gitu Pak. Contoh paling mudah lah gitu ya. Paling mudah saya bekerja di bidang infrastruktur telekomunikasi. Harusnya infrastruktur seperti air, listrik, telekomunikasi harusnya itu disiapkan oleh pemerintah. Tetapi sekarang kan nggak ada. Ujung-ujungnya karena pemerintah tidak pernah memfasilitasi, maka para operator-operator melakukan pembangunan dengan tidak terkoordinasi dengan baik. Ketika tidak terkoordinasi dengan baik, hasilnya timbullah kesemrautan. Ketika timbul kesemrautan, maka baru pemerintah protes. Udah habisin tuh yang semraut. Nah, bahasanya itu tetap tidak menyediakan bagaimana caranya ini memperbaiki ini. Caranya adalah tidak disiapkan infrastruktur untuk perbaikan oleh pemerintah. Yang harusnya dari awal disiapkan, nggak disiapkan, kemudian orang bangun, swasta membangun, dibangun swasta sesukanya swasta, kemudian setelah dibangun, karena koordinasinya tidak ditata kelola dengan pemerintah, berantakan, akhirnya pemerintah habisin itu, perbaiki gitu. Tapi pemerintah juga tidak menyiapkan untuk perbaikan itu harus seperti apa. Karena nggak disiapkan pemerintah, ujung-ujungnya kan swastanya menjadi rugi. Nah, ujung-ujungnya ketika swastanya rugi, maka layanan publiknya juga bisa terganggu. Itu kira-kira Mbak. Oke, terima kasih Pak Yulfi untuk jawabannya, Pak. Eh, Sekarang kita beralih ke dimensi finansial, Pak, yang mana tentang persepsi investor atau mitra terhadap investasi dan juga insentif pemerintah. Nah, saya ingin menanyakan, bagaimana Pak Yulfi menilai apakah insentif pemerintah itu mampu menarik calon investor untuk berinvestasi atau bermitra? Kemudian, menurut Pak Yulfi sendiri, kira-kira faktor apa yang membuat investor itu tertarik atau ragu untuk berinvestasi, Pak? Oke, kalau masalah investasi ya saya mungkin agak ragu juga ya. Dan ini terbukti juga tidak banyak investor-investor besar ketika mungkin antar negara ya orang akan Indonesia itu bukan pilihan gitu. Masih banyak negara-negara lain yang dipilih oleh investor asing gitu ya. Khususnya investor asing ya. Karena kepercayaan yang pertama adalah kepastian hukumnya, Mbak. Kepastian hukum mungkin di kita ada hukum, tapi eksekusi kepastian hukum itu yang tidak berjalan dengan baik. Sehingga ketika ada kebijakan pemerintah A hari ini, kemudian 5 tahun lagi ganti pemerintahan, kebijakan tersebut belum tentu sama lagi. Ada revisi. Ujung-ujungnya infrastruktur atau investasi yang telah dikucurkan oleh investor belum sampai dia untung sudah berubah lagi sehingga cost lagi itu mungkin ini sehingga ya agak ragu mungkin ya lebih ragu-ragu orang berinvestasi jadinya gitu. Oke, baik Pak Yulfi, terima kasih Pak. Em, saya melanjutkan masih sama untuk membahas tentang finansial, Pak, yaitu terkait dengan persepsi terhadap pengelolaan keuangan dan utang pemerintah. Nah, menurut Pak Yulfi, apakah pengelolaan keuangan dan utang pemerintah itu sudah transparan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepercayaan Pak Yulfi sendiri? Kalau masalah utang pemerintah transparan ya terus terang kan kita nggak bisa ini ya
kan pemerintahnya akan ada utang, akan ngutang lagi, paling itu aja kita tahu ujung-ujungnya setiap tahun tuh ada utang, setiap tahun ada utang terus, jadi Ya, tidak transparan lah gitu. Nah, bagaimana keterkaitan terhadap kita ya, kita merasa agak ngeri aja, jangan-jangan kemampuan kita itu sudah sangat sulit untuk membayar utang, jangan-jangan nanti dalam satu ketika pendapatan negara ini tidak cukup lagi untuk sekedar membayar bunga hutang gitu. Itu sih. oke. Terima kasih, Pak. Ini masih seputar dengan finansial, Pak. Hmm. Yaitu tentang persepsi terhadap prioritas anggaran pemerintah. Nah, apakah Pak Yulvi merasa anggaran pemerintah itu dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Dan juga bidang apa yang menurut Bapak perlu lebih banyak anggarannya? Dan itu kenapa, Pak? Kalau masalah apa ya alokasinya mungkin penempatannya yang kurang pas mungkin ya. Mungkin alokasinya mungkin dari tahun ke tahun ya. Tapi yang paling penting itu adalah kalau bagi saya ya. Yang pertama itu adalah ya memang pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu adalah hal pokok yang memang harus diperhatikan. Kenapa Ya, pendidikan penting ya? Kalau seandainya pendidikan itu tidak ditata kelola dengan baik, dibiarkan saja, ujung-ujungnya adalah kualitas resources human capital Indonesia itu di bawah gitu. Ketika di bawah yaitu kita akan menjadi budak tenaga asing nanti gitu. Kalau oke. kesehatan sangat penting. Negara kita masih sangat banyak pola hidup sosialisasi aja di negara kita relatif sangat minim ya. Coba kita lihat kapan pemerintah melakukan sosialisasi pola hidup sehat yang baik itu seperti apa. Kalaupun ada ketika orang datang ke rumah sakit, oh kayak gini sebenarnya orang sudah datang baru orang sudah sakit baru dia tahu itu pun karena dia baca di rumah sakit. Tetapi bagaimana pemerintah menteri itu kan nggak ada. Betapa banyaknya mungkin makanan-makanan yang tidak layak kita makan atau mungkin tidak sehat lah ya, tidak sehat. Dan berapa sih bolehnya kita makan itu kan nggak pernah dikontrol oleh pemerintah. Biasanya itu pemerintah lebih peduli ketika sudah banyak protes, sudah banyak kejadian-kejadian yang menimbulkan malapetaka, baru ada perhatian lebih. Nah itu mungkin ya. Jadi kalau infrastruktur penting ya, infrastruktur tadi apa itu jalan raya, air, listrik itu sangat penting kan itu adalah hal paling basic yang sangat kita butuhkan saat ini. Bahkan termasuk telekomunikasi harusnya sih sudah menjadi perhatian pemerintah. Kalau perlu mungkin pemerintah sih yang menyediakan telekomunikasi itu dengan biaya lebih, dengan memberikan insentif lebih kepada operator-operator yang menyediakan. Di samping ya kalau jalan raya, listrik itu masih dikelola oleh pemerintah semuanya gitu. Oke, terima kasih, Pak. Eh, saya melanjutkan ini, Pak, masih terkait tentang finansial, Pak. Yaitu tentang persepsi terhadap pendanaan dan hibah pemerintah. Yang mana, bagaimana pendapat Pak Yofi sendiri tentang program hibah dari pemerintah? Misalnya, seperti bansos, subsidi bunga kredit, UMKM, dan lain-lain. Mengapa Bapak Yofi berpendapat seperti itu? Dan gimana penilaian Bapak sendiri terhadap mekanisme penyalurannya, Pak? Ya, sebenarnya bansos atau ya program pemerintah itu di dalam tataran dalam tujuan di awalnya bagus ya, tetapi itu tidak menurut saya kesalahan dari pemerintah adalah tidak mempersiapkan ini dengan baik. Hanya di level paling luar kulitnya saja yang dibikin gitu ya, sehingga ke dalamnya nggak dapat. Sebagai contoh ya, bansos. Sementara yang dapat siapa sih yang dapat bansos ini? Satu ketika saya pernah di absen dulu waktu zamannya pembagian eh gas melon dulu ya. Waktu pertama kali zaman zaman dulu gitu ya. Itu kita didata itu dan kejadian ini didata, minta tanda tangan, tetapi itu nggak pernah sampai ke kita gitu. Nah, padahal saya bilang juga ya ini harusnya yang menerima tanda tangan ini adalah memang orang-orang yang berhak menerimanya gitu. Tetapi ternyata yang dilakukan adalah yang penting ada tanda tangan orang sebanyak itu kemudian bisa jadi laporan ke atas sudah dipenuhi. Nah, yang bantuan itu entah lagi kemana itu. Nah, ujung-ujungnya adalah tidak tepat sasaran terhadap bansos. Kemudian UMKM juga demikian gitu kan. UMKM yang dapat siapa? Yang paling kenal dengan dengan orang-orang di pemerintahan, apakah itu di kecamatan, apa itu di kantor ke tingkat 2 gitu ya, di pemerintahan tingkat 2, ujungnya lebih banyak ke situ. Mungkin masih sangat banyak UMKM lain yang memang
masih sangat membutuhkan dibandingkan dengan itu. Termasuk sekarang ada program, kalau program Koperasi Merah Putih. Sebenarnya seperti apa sih Koperasi Merah Putih itu? Mungkin di program di grand programnya itu bagus ya, tetapi ketika sudah mulai mau diimplementasikan itu menjadi tidak tereksekusi dengan baik. Nah, programnya ini harus ada. Artinya apa? Artinya juklaknya, kemudian kontrolnya, kemudian evaluasinya itu nggak ada. Nah, di level itu nggak ada. Jadi level yang ada di pemerintah membuat baru gongnya saja. Gong ini kerjakan pekerjaan ini, tapi detailnya ke bawah. Kemudian bagaimana eksekusinya, kemudian hasil eksekusinya seperti apa, kemudian evaluasi dari itu yang nggak ada. Artinya ini nggak dilakukan dengan baik, dengan berkesinambungan, sehingga hanya ya uangnya terasa pemerintah sudah mengeluarkan bansos, memberikan UMK, memberikan bantuan sosial lainnya, tetapi dampaknya terhadap kelanjutan yang berkelanjutan yang nggak ada gitu. Oke, terima kasih Pak Yulvi untuk jawabannya Pak. Eh, saya ingin melanjutkan lagi nih Pak untuk perihal persepsi terhadap kinerja finansial pemerintah. Nah, bagaimana Bapak menilai kinerja keuangan pemerintah dan sejauh mana hal ini mempengaruhi kepercayaan Bapak? Kalau saya nih tidak ada perubahan yang signifikan dari bertahun-tahun sebelumnya sih kalau ini, karena terbukti negara kita sudah lebih 80 tahun merdeka, tetapi progresnya tidak tidak terlihat jelas gitu ya. Dulu ketika zaman Presiden Soeharto itu tuh sudah ada dulu Mbak, mungkin Mbak belum lahir gitu ya. Itu Oke. kebijakan pemerintah itu sudah ada, itu akan mencanangkan Indonesia itu akan menjadi salah satu 3 atau 5 besar negara besar di Asia gitu. Sampai sekarang masih seperti itu juga. Sekarang generasi emas gitu ya, generasi emas tahun 45 itu masih sampai di level sana. Dulu zamannya Pak Presiden Soeharto dulu sudah ada itu, sudah sebelum dia di tahun 80-an sudah ada yang seperti itu. Tahun 2000 itu kita sudah tinggal landas gitu bahasanya. Tapi nggak kejadian kan. Nah, sampai sekarang pun juga demikian. 25 tahun setelah 26 tahun setelah tahun 2000 pun ya masih seperti itu aja, nggak ya, hanya seperti air mengalir aja. Mengalir aja kayak gitu dulu. Mungkin negara Indonesia itu negara yang kaya raya, mungkin jadi dengan air mengalir itu sudah bisa untuk menghidupi gitu. Oh, oke Pak. Em, untuk finansial kita sudah clear Pak untuk pertanyaannya. Kita beralih ke dimensi untuk politis Pak, yaitu tentang persepsi terhadap kebijakan dan juga regulasi. Nah, saya ingin bertanya tentang bagaimana sih Bapak Yulvi menilai apakah kebijakan pemerintah itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi apa yang paling berdampak pada kehidupan eh, Pak Yulvi sendiri Pak? Ya mungkin kalau secara umum kan pemerintah juga mungkin sudah melihat ya, mungkin ya kalau dari data statistik sebenarnya kan pemerintah bisa belajar juga ya, melihat ya. Secara umum mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah itu dibuatnya sudah mengakomodir, kalaupun belum semuanya, tentunya mungkin tidak semuanya belum bisa terpenuhi gitu ya. Tapi itu Ya, cukup cukup memenuhi. Cuma mungkin di ketika terjadi di tataran detailnya, di regulasi-regulasi umumnya dibuat pemerintah, tetapi regulasi-regulasi umum ini uh, kalau di bawah itu mungkin di detail-detailnya yang mungkin yang nggak clear, sehingga eh, persepsinya itu kebijakan pemerintah itu bisa dibelok-belokkan dari akhirnya gitu. It- oke. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Saya melanjutkan kembali ya Pak untuk pertanyaan mengenai politis, yaitu penerimaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Yang mana eh, itu bagaimana reaksi Bapak terhadap setiap kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah? Lalu faktor apa yang membuat Bapak menerima atau menolak kebijakan tersebut, Pak? Kalau kebijakan pemerintah, selama kebijakan-kebijakan tersebut bagus, saya pasti kita bisa menerimanya gitu ya. Tetapi manakala kebijakan-kebijakan tersebut hanya terkesan hanya untuk lip service, hanya untuk sekedar ada, ya akhirnya kita nggak ya, bukan bukan menolak juga, tetapi lebih kepada ya biarin aja lah, atau juga itu mau dilarang juga kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, paling gitu Mbak gitu. Ya, oke, terima kasih, Pak. Selanjutnya, ini Pak masih seputaran politis tentang partisipasi masyarakat dalam proses pemerintah. Bagaimana
Pak Yulfi menilai pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah dan seberapa besar keinginan Pak Yulfi untuk berpartisipasi untuk lebih aktif di sini, Pak. Mungkin kalau dalam konteks ini pemerintah mungkin lebih banyak menggali atau brainstorm lah kepada ya mungkin bisa menugaskan di setiap kelurahan brainstorm apa sih maunya warga gitu kan dan diselaraskan dengan yang tahu yang bisa helikopter view-nya tinggi itu kan di pemerintah gitu ya dari Ya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat ini seperti apa itu yang harus diperbanyak oleh pemerintah supaya masyarakat itu bisa lebih banyak terlibat di dalam aktivitas. Kalau penyusunan mungkin tugasnya pemerintah lah ya membuat penyusunan kebijakan-kebijakan. Tetapi kebijakan-kebijakan yang dibuat itu adalah dibangun dari masukan-masukan atau hasil brainstorming kepada masyarakat yang rutin dilakukan. Dan kan pemerintah punya elemen untuk melakukan analisa dan evaluasinya apa itu wajar atau enggak gitu. Mungkin ya. Kalau masalah partisipasinya ya mungkin seandainya pemerintah menyediakan media ruangnya atau media sosialnya atau bentuknya dan dikerjakan di bukan sekedar ada ya mungkin orang akan banyak berpartisipasi. Cuma kalau dibuka kemudian tidak di follow up dengan baik oleh pemerintah secara berkesinambungan atau berkelanjutan maka mungkin orang hanya akan ya hanya seperti ini lagi. Dulu kan juga udah pernah pasti orang akan beranggapan demikian gitu. oke. Akan menjadi trust issue gitu ya, Pak. Ya. Oke, ini pertanyaan tentang political trust, Pak, yaitu tingkat kepercayaan stakeholder terhadap pemerintah. Seberapa besar kepercayaan Pak Yulfi terhadap pemerintah saat ini? Lalu hal apa yang paling mempengaruhi tingkat kepercayaan Bapak? Ya, kalau ya ya mungkin nggak tinggi juga lah, tapi nggak rendah juga lah. Mungkin mungkin sekitar 60-70% ada yang bisa membuat saya percaya itu misalnya ketika pemerintah melakukan menjanjikan pembangunan-pembangunan yang memang pembangunan bersifat positif itu dieksekusi oleh pemerintah dan dilakukan dengan berkesinambungan. Itu bisa itu akan mempengaruhi kepercayaan kita gitu. Tetapi ketika hanya sekadar ada misalnya contoh paling simpel ketika saya bicara tadi pembangunan gorong-gorong atau pembangunan saluran air ketika dibangunnya itu sekedar dibangun dan kita sudah tahu 2 tahun 3 tahun sebelumnya udah dibangun lagi nah itu kita persepsi negatif yang muncul di kita sehingga kepercayaan kita menjadi rendah ya, itu mungkin Mbak. Oke, terima kasih Pak Yulfi. Ini pertanyaan terakhir dari kita Pak, yaitu tentang political support, yang mana hubungan stakeholder terhadap program pemerintah. Pertanyaannya itu, hal-hal apa aja yang membuat Pak Yulfi bersedia mendukung program pemerintah dan faktor apa yang dapat melemahkan dukungan Bapak tersebut, Pak Yulfi? Yang pertama adalah ketika kita berbicara dengan ini ya dukungan terhadap pemerintah. Tentunya ya ketika pemerintah sudah terpilih dan sudah terbentuk kan kita harus mendukungnya gitu ya. Tetapi dari sisi kebijakannya tentunya ketika pemerintah membuat atau menyampaikan kebijakan-kebijakannya dengan transparan, kemudian dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya, kemudian implementasi di bawahnya memang ada elemen-elemen pendukung atau elemen-elemen eksekusinya itu kita bisa akan lebih mendukung pemerintah seperti itu ya. Tetapi ketika hanya pemerintahnya hanya berkoar-koar atau berkampanye saja sifatnya yang hanya sekedar cerita-cerita saja dan cerita itu adalah terlalu muluk-muluk. Nah, itu kita kan juga bisa mencerna ketika dijanjikan hal-hal yang muluk-muluk kita mungkin tidak akan ya akan nggak akan dukung program tersebut. Tapi kalau yang disampaikan itu adalah hal-hal yang rasanya walaupun berat ini masih bisa dilakukan kita akan dan untuk tentunya untuk kebaikan untuk kesejahteraan masyarakat itu kan pasti kita akan mendukung eh, kebijakan tersebut. Kemudian yang melemahkan mungkin tadi kan kita ketokohan kadang-kadang ketokohan kita juga lihat betapa banyak yang naik di pemerintahan kita adalah orang-orang politik gitu ya, orang politisi-politisi yang kita juga terkadang juga menyempatkan melihat track record orang ini seperti apa. Ketika kita udah melihat track recordnya nggak bagus, kita sulit untuk mempercayainya sehingga itu menjadi faktor pelemahan. Kalau dia membuat kebijakan, kadang-kadang dia juga membijakan kebijakan yang rasa-rasanya kebijakan ini hanya untuk
kepentingan sesaat aja sehingga bombastis gitu ya. Nah, hal-hal yang sifatnya bombastis itu malah membuat kita menjadi kurang percaya, yang akan melemahkan kepercayaan kita kepada kebijakan-kebijakan kalau hal itu yang dibuat oleh pemerintah gitu. Mungkin yang paling penting itu adalah bagaimana pemerintah membuat kebijakan, kemudian kebijakan yang sudah dibikin itu dieksekusi ke pemerintah, kemudian ketika dia mengeksekusi itu kalau ada kekurangan dievaluasi, kalau ada yang bagus dia lanjutkan juga di daerah lain yang di dalam area di dalam kekuasaan mereka. Nah, itu mungkin kita akan memberikan dukungan yang jauh lebih baik gitu, Pak. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Yulfi untuk jawaban dan tanggapannya Pak, atas waktunya juga. Eh, untuk pertanyaan dari kita hanya itu aja Pak terkait dengan perspektif publik Pak. Mungkin dari Mas Hulu dan yang lain ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Oke, makasih Kak Nuri. Iya. Nah, jadi mungkin lengkap Pak Yulfi, izin ya mohon maaf ternyata lebih panjang gitu, karena pertanyaannya lumayan banyak Pak. Saya kira tadi Terima kasih. 30 menit gitu ya. Ternyata 3 kali 30 menit. Nah. Ternyata jawabannya lebih dari 1 menit Pak. Iya. 1 menit. Jawabannya sangat ini sih Pak, sangat lebih akurat sih menurut saya. Meskipun Bapak banyak bawa ini Pak. Ya lengkap gitu Pak. Nah, sekali bisa jadi referensi kami untuk Oke. lanjutan Ya, penelitian gitu ya. semoga lancar ini, Makasih semoga Yulfi. lancar dilanjut dengan penulisannya gitu ya. Siap, siap Pak. Mungkin benar. Ya, Mbak Atika ada tambahan nggak? Aman Mas, tadi sambil dengar di mobil juga lengkap banget sesuai yang kita ekspektasi ya Pak. Pak Yulfi, terima kasih waktunya. Maaf, maaf banget kita ganggu di weekend ya Pak. Oke, ya, ya, sama-sama. Iya Bapak. Udah mungkin sampai di situ dulu eh, wawancara hari ini Pak, narsum kami. Terima kasih banyak. Semoga Bapak menjalani weekendnya dengan baik ya Pak. Terima Amin, kasih. amin, makasih ya. Terima kasih Pak Makasih Yulfi Pak Yulfi. Ya, Izin ya. untuk waktunya kita Pak. kasih waktunya. Oke, Assalamualaikum. ya, makasih. Suluh ya, makasih. Ya, izin saya live ya. Makasih ya. Ya Iya Pak Pak, Yulfi, makasih. terima kasih. Sehat-sehat selalu. Makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam Pak. Wow, 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 wow. Ternyata emang butuh 1,5 jam, guys. Iya guys. Karena aku nyampein Aku baru dapatnya tuh sampai kemarin guys, cuma maaf empat ya. puluh lima menit ya. Enggak 1 jam. Kemarin aku nge-transfer 1 jam lebih. Jam lebih ya. Betul, betul, betul. Mm. Ini